Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma ya rabbi bijahi sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ijma' bainana wa baina sayyidina Muhammadin fid dunya qabla al-akhirah wa farid bihi ya rabbil qurba an ummatihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampai kepada hari di mana hari ini adalah hari untuk kita memperbaguskan adab. Al-adabu fawqal ilmi, ya kan? Adab itu adalah di atas ilmu. Bagaimana maknanya? Ketika seseorang yang berilmu akan tetapi tidak mempunyai adab, maka tak berguna. Karena ilmu itu penting kepada amal. Bagaimana Sadah Ba'alawi, tarikah daripada Sadah Ba'alawi di Yaman, mereka bertujuan kepada 5 aspek. Ilmu, meminta ilmu, mencari ilmu, amal, beramal akan amalan apa yang sudah dia ketahui, wara', dia menjauhi kepada hal syubhat, dia menjauhi kepada hal yang haram, dia menjauhi kepada melihat yang haram, khauf, dia takut kepada Allah, dia ngerasa bahwa setiap hari, setiap saat, setiap detik bahwa Allah Subhanahu wa taala ini melihat kita. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Dan satu lagi ikhlas. Ikhlas untuk berdakwah, ikhlas untuk apapun yang berbau kepada agama ataupun berbau kepada apapun ilmu itu dilakukan dengan cara ikhlas. Maka 5 aspek ini jika ada pada kita, ini maka cukup bagi kita dikatakan orang yang berilmu. Al-adabu fawqal ilmu, adab itu di atas daripada orang berilmu. Jadi mengapa adab ini adalah sangat penting? Kenapa dalam hadis al-adabu fawqal ilmi, adab ini di atas orang, di atas ilmu? Mengapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini diturunkan, dibangkitkan, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperbaiki akhlak. Bu'istu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam liutimami akhlak. Aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak yang terbaik adalah akhlak daripada Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa sungguh engkau ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah, ini adalah sebagai akhlak yang mulia, akhlak yang hebat, akhlak yang azim. Maka mengapa ini akhlak ini sangat penting? Terkadang kita ketika banyaknya mencari ilmu lupa kepada akhlak. Dan ini adalah kebinasaan. Kenapa? Karena ilmu ini tidak lain adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ini mengatakan bahwa dikatakan orang itu berilmu ditandai kepada dia beribadah, dia berakhlak, dia mengamalkan ilmu itu. Ya kan? Maka sungguh orang yang tidak mempunyai akhlak, orang yang sungguh tidak mempunyai adab, ini tidak dikatakan orang yang berilmu. Baik. Di sana kita lihat di negeri-negeri seperti di Hadramaut di Yaman, mereka bahkan ada yang yang mengambil ilmu tidak banyak, hanya cukup kepada fardhu ain. Kepada dia bisa salat, kepada dia bisa berzakat, kepada dia bisa berpuasa, dia mengerti hukum. Namun selebihnya apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita orang berilmu adalah sampai kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana sih caranya agar kita tetap mendapatkan akhlak yang bagus, kita mendapatkan adab yang sempurna dengan ilmu itu bagaimana? Kata Rasulullah SAW, kun ma'allah. Jadilah engkau bersama Allah, jadilah engkau orang yang dekat kepada Allah. Fa'ilam takun ma'allah, apabila kamu tidak dekat kepada Allah, kamu tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang taqarrub dengan Allah Subhanahu wa taala, fakun ma'aman ma'allah. Maka dekatlah, jadilah kepada orang yang dekat dengan orang yang dekat kepada Allah. Karena fa'innahu yuwasiluka ilallah. Karena perbuatan tersebut ini dapat membuat engkau menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tariqah, ini jalan, ini adalah jalan yang ditunjuki oleh Rasulullah SAW agar kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ini diperlukan kepada adab seperti kita katakan tadi. Kenapa? Karena adab ini adalah amal.
amaliyah daripada ilmu yang sudah kita dapat. Maka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan cara mendekatkan diri kita kepada orang-orang saleh. Jangan jauh kepada orang saleh. Kita mendekatkan diri kepada majelis. Kenapa majelis? Karena majelis itu hadir ke orang saleh. Maka itu hal yang sangatlah penting. Tadi kita katakan bahwa mendekatkan diri kepada ulama itu adalah salah satu untuk jalan kita untuk memperbaiki adab. Mengapa? Taraktukumul amraini, kutinggalkan kepada engkau dua perkara. Kata Nabi SAW, idza tamassaktum bihima, apabila kamu berpegang kepada dua ini, dan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa dua ini? Alkitab, Al-Quran, was-sunnah, dan hadis. Akan tetapi Al-Quran dan hadis ini adalah tinta yang tertulis di atas pelepah kurma. Adalah batu yang diukir daripada pahatan. Tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir. Maka mengapa Quran dan hadis ini adalah diturunkan kepada Rasulullah SAW? Akan tetapi sekarang Rasulullah SAW tidak ada lagi. Bagaimana kita mengambil panutan? Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris segala nabi. Kita mengikuti ulama, maka kita adalah mengikuti kepada Rasulullah. Kita mengikuti Rasulullah SAW, kita mengikuti daripada Quran dan hadis. Dan Quran dan hadis ini adalah sumber daripada segala ilmu. Kita mengenal Quran dan hadis, di situ ada fiqih, di sana ada adab. Maka dengan kita berpegang kepada para ulama, maka kita berpeganglah kepada sunnah, dan kita berpegang kepada Al-Quran dan hadis, dan kita pun menjadi orang yang beradab sebagaimana adabnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah adalah sesuatu yang penting yang mana kita ini lupakan. Padahal ilmu ini diambil daripada dirayah, daripada dirasa, daripada kita berguru daripada syekh berguru pada syekh, hingga kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik, kepada Ibnu Abbas, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tinggalkan ini. Kita meninggalkan warisan, kita meninggalkan daripada warisan para leluhur ulama untuk mempelajari Quran dan hadis. Ini kita tinggalkan. Maka patutlah kita katakan, tak bermadhab maka tidaklah mengikuti sunnah. Tidak bermadhab maka tidaklah berilmu. Tidak bermadhab maka tidaklah beradab. Mengapa? Karena putus jalur kita mengenal Rasulullah SAW, terputus, tidak ada lagi dirasa. Kita tidak mengenal daripada syekh hingga kepada Rasulullah SAW. Dan ini adalah kebinasaan daripada dunia ini. Maka dari itu, semoga dengan kita mengenal para guru, kita mengenal Rasulullah, dan dengan kita mengenal Rasulullah, kita mengenal adab, kita mempraktekkan ilmu dengan adab, bukan mempraktekkan ilmu dengan hal yang lain. Maka semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dekat kepada guru, kepada orang-orang yang menunjuki kita kepada adab, dengan orang-orang yang mana orang tersebut dapat membangun jiwa kita untuk mau beramal daripada segala ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.